Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Randy Entertainment. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Teman-teman, kali ini saya akan kisahkan tentang larangan menembangkan drone. Mari kita saksikan sama-sama. Desa Bromo. Pagi hari, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng Gunung Bromo, suasana pagi begitu sejuk. Angin yang berhembus lembut membawa aroma tanah basah dari kabut pagi yang menyelimuti kawasan itu. Para wisatawan berbondong-bondong datang ke Bromo untuk menikmati keindahan alamnya. Nanda, seorang pemuda yang bekerja sebagai fotografer perjalanan, sedang mempersiapkan drone miliknya di dekat pinggir kawah. Ia bersemangat ingin mengambil gambar udara dari Bromo yang terkenal indah. Nanda memeriksa drone dengan penuh perhatian. Ini pasti hasilnya bakal luar biasa. Foto dari atas bisa menangkap semua pesona Bromo. Namun, saat ia sedang sibuk menyiapkan peralatan, seorang pria setengah baya, Pak Iwan, datang mendekatinya. Pak Iwan adalah salah satu warga desa yang sudah lama tinggal di sana dan mengetahui banyak tentang kawasan tersebut. Pak Iwan menyapa Nanda dengan ramah. Hati-hati dengan drone itu, Nat. Di sini ada larangan untuk menggunakan drone. Nanda terkejut. Larangan? Bukannya itu biasa dipakai oleh para wisatawan, Pak? Untuk dokumentasi, Pak Iwan dengan raut wajah serius. Memang, banyak yang ingin menggunakan drone. Tapi ada alasan khusus mengapa larangan itu diberlakukan. Drone itu bisa merekam sesuatu yang tak seharusnya diketahui orang luar. Malam sebelumnya, di sebuah kebun tersembunyi, sambil berbicara, flashback dimulai. Di malam yang sama, beberapa orang yang tidak dikenal sedang berkeliling di sebuah kebun tersembunyi di kaki Gunung Bromo. Kebun tersebut bukan hanya tanaman biasa, tetapi juga tanaman ganja yang dibudidayakan secara ilegal. Di tempat yang sangat terpencil itu, hanya sedikit orang yang tahu. Dua pria bertubuh kekar, Arman dan Joko, sedang berbicara di bawah pohon rindang. Arman menatap sekitar dengan cemas. Kita harus hati-hati. Sudah beberapa kali drone terbang di atas sini. Kalau sampai ketahuan, kita bisa masuk penjara. Joko memandang ke langit malam. Betul, Arman. Drone bisa merekam semua aktivitas kita. Kalau sampai ada yang melapor, habis sudah. Jangan sampai ada yang curiga. Kembali ke desa Bromo, kembali ke masa kini. Pak Iwan melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih serius. Pak Iwan, beberapa waktu lalu, ada orang yang mencoba menggunakan drone untuk merekam keindahan Bromo. Tapi sayangnya, drone itu terbang lebih rendah dari yang diinginkan dan malah merekam kebun ilegal yang tersembunyi di sana. Pemerintah dan warga desa sudah sepakat untuk melarang penggunaan drone karena khawatir kebun itu akan ketahuan. Nanda mendengar penjelasan itu tampak khawatir. Jadi, ada tanaman ganja di sekitar sini? Pak Iwan mengangguk pelan. Iya, memang ada. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan cepat. Mereka tahu bahwa kawasan ini jarang dijaga ketat. Itulah kenapa kita semua harus hati-hati dan menjaga agar tidak ada yang tahu. Pencarian bukti. Nanda yang penasaran dan merasa bahwa ia mungkin bisa membantu mengungkapkan kejahatan itu. Memutuskan untuk tidak hanya menerima larangan begitu saja. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Nanda berpikir, kalau begitu, aku harus tahu lebih banyak. Mungkin ada cara untuk membantu tanpa melanggar aturan. Beberapa hari kemudian, Nanda dengan hati-hati menyelinap ke sekitar kawasan Bromo, mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai kebun yang dimaksud. Dengan cerdik, ia memanfaatkan kamera biasa untuk mengabadikan momen tanpa menyalakan drone. Namun, saat ia sampai di lokasi yang mencurigakan itu, ia melihat Arman dan Joko sedang berkeliling dengan tampang gelisah. Arman melihat Nanda. Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Nanda merasa terpojok, tapi berusaha tenang. Aku hanya ingin melihat-lihat. Saya tidak berniat mengganggu. Joko mengambil langkah maju, mendekat. Kalau kau tahu apa yang terbaik, lebih baik kau pergi dari sini. Nanda menyadari bahwa ia telah berada di tempat yang salah. Dalam kecepatan tinggi, ia berbalik dan meninggalkan kawasan itu. Tetapi dengan keyakinan baru
bahwa ada sesuatu yang harus diungkap, menjaga keamanan Bromo. Setelah kejadian tersebut, Nanda berbicara dengan Pak Iwan dan memberitahunya tentang apa yang telah ia lihat. Pak Iwan mengerti bahwa mereka perlu melaporkan hal ini kepada pihak berwajib untuk menjaga keamanan desa dan kawasan Bromo. Pak Iwan, terima kasih nak. Apa yang kau lakukan sudah cukup. Kadang, kita hanya bisa melindungi tempat ini dengan cara yang tak terduga. Kita tak hanya melindungi alam, tetapi juga menjaga agar desa ini tetap aman dari hal-hal yang bisa merusak. Nanda, saya berharap dengan melarang penggunaan drone, kita bisa mencegah lebih banyak orang tahu dan menjaga agar Bromo tetap indah dan aman. Dengan keputusan bersama antara pemerintah, desa dan aparat kepolisian untuk menjaga keamanan kawasan Bromo dan mengawasi penggunaan drone. Meski banyak wisatawan yang kecewa, mereka sadar bahwa ada alasan kuat di balik kebijakan tersebut. Di langit Bromo yang masih berselimut kabut pagi, Nanda teringat akan pesan yang ia terima. Menjaga alam bukan hanya soal menikmati keindahan, tapi juga melindunginya dari ancaman yang tidak terlihat. Pagi yang mencekam. Beberapa minggu setelah keputusan larangan drone diumumkan, kehidupan di desa Bromo berjalan seperti biasa. Wisatawan yang datang ke kawasan ini masih menikmati pemandangan indah Gunung Bromo, tetapi dengan lebih banyak pengawasan. Namun, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Pada suatu pagi, ketika kabut masih menyelimuti lereng Bromo, Nanda kembali ke desa untuk mengambil foto-foto biasa dengan kamera DSLR-nya, mencoba menghormati kebijakan baru. Namun, tanpa sengaja, ia mendengar percakapan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dua pria yang tak dikenal, tampaknya bukan wisatawan, berbicara dengan suara pelan di sebuah kedai kopi kecil di desa. Pria satu, dengan suara terburu-buru. Drone itu sudah jadi masalah besar. Kita harus segera ambil tindakan sebelum semuanya terbongkar. Pria dua, dengan nada gelisah. Jika mereka terus mengawasi daerah ini, kita bisa banner-banner terpojok. Kita harus pastikan tidak ada yang melihat kebun itu lagi. Nanda yang kebetulan duduk tidak jauh dari mereka, merasa bahwa percakapan itu terkait dengan kebun ganja yang tersembunyi di sekitar Bromo. Ia mulai berpikir bahwa meskipun larangan drone sudah diberlakukan, masih ada cara lain untuk melindungi rahasia mereka. Penasaran? Nanda memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membantu pihak berwajib dan melindungi desa dari ancaman yang lebih besar. Perjalanan menuju kebun terlarang. Beberapa hari kemudian, Nanda kembali mempersiapkan diri. Kali ini, ia membawa kamera biasa dan memutuskan untuk mengikuti jejak orang-orang yang ia dengar di kedai kopi. Dengan hati-hati, ia berjalan menyusuri lereng Bromo, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kebun yang mereka bicarakan. Perjalanan ini tak mudah. Nanda harus melewati hutan belantara, menghindari jalur yang biasa dilalui oleh penduduk setempat. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang mencurigakan, sebuah jalan setapak yang terjaga rapat. Ia mendekat dengan hati-hati, kemudian mendapati sebuah pintu tersembunyi yang menuntunnya ke sebuah area yang sangat terpencil. Di sana, Nanda melihat kebun yang ditutupi dengan semak-semak dan pohon-pohon besar. Tanaman ganja yang tinggi tumbuh subur di dalamnya. Wajah Nanda memucat, menyadari bahwa kebun ini adalah tempat yang selama ini dijaga kerahasiaannya. Namun, saat ia mencoba mengambil beberapa foto dengan kamera biasa, suara langkah kaki terdengar. Nanda berpaling dan melihat dua pria, Arman dan Joko, berdiri tidak jauh darinya. Arman, dengan tatapan tajam, "Kau kembali ke sini lagi kan?" Joko memegang parang dengan erat. "Sudah cukup. Kamu tahu, kami tak bisa biarkan siapapun tahu tentang ini." Nanda, dengan suara gemetar namun tegas, "Saya tidak berniat mengganggu, tapi kalau kalian tetap diam, hal ini bisa berbahaya untuk kalian semua. Ini ilegal. Kalian tahu itu." Arman dan Joko saling bertukar pandang. Di mata mereka, ada ketegangan yang sangat terasa. Namun, mereka tidak bergerak lebih jauh. Nanda merasa bahwa ia berada dalam bahaya, tapi ia harus bertindak cepat. Laporan ke pihak berwajib, kembali ke desa. Nanda dengan tergesa-gesa mencari Pak Iwan dan memberitahu tentang temuan tersebut. Wajah Pak Iwan tampak cemas saat mendengar cerita Nanda. Pak Iwan menghela napas berat.
Ini jauh lebih serius dari yang kita kira. Mereka akan terus berusaha melindungi kebun itu, apapun caranya. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus segera melaporkan ini ke pihak berwajib. Mereka pun segera menghubungi pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, sebuah tim dari polisi, bersama dengan aparat desa, disiapkan untuk melakukan operasi untuk menghancurkan kebun ganja tersebut. Operasi penghancuran. Pagi berikutnya, tim gabungan melakukan penyisiran di kawasan yang selama ini dianggap aman. Nanda ikut serta, meskipun hanya sebagai saksi. Di tengah hutan Bromo, suasana tegang terasa. Polisi dengan hati-hati menyusuri kebun ganja yang luas, membakar tanaman yang telah dipanen, dan menyita alat-alat yang digunakan oleh para pelaku. Arman dan Joko mencoba melarikan diri saat mengetahui kehadiran polisi. Namun mereka berhasil ditangkap. Di tengah perjalanan, mereka mengaku sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, yang ternyata telah beroperasi selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Pak Iwan berdiri di belakang, menyaksikan semua yang terjadi. Walaupun operasi ini berhasil, ia merasa ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, desa ini kini aman dari ancaman. Tapi, di sisi lain, ia tahu bahwa masih ada banyak hal tersembunyi di balik kedamaian Bromo. Pak Iwan, melihat Nanda, kau melakukan hal yang benar, Nak. Tanpa tindakanmu, kita mungkin tidak akan pernah tahu. Nanda menatap jauh ke arah Bromo. Kadang, kita harus berani menghadapi kenyataan, meski itu sulit. Bromo adalah tempat yang sangat indah, dan sudah seharusnya kita jaga bersama. Setelah operasi selesai, Desa Bromo kembali tenang. Pemerintah desa memperketat pengawasan dan memastikan bahwa tidak ada lagi kebun-kebun ilegal yang tumbuh di sekitar kawasan tersebut. Wisatawan yang datang tetap dapat menikmati keindahan alam Bromo. Namun, dengan kesadaran baru akan pentingnya menjaga dan melindungi tempat itu. Nanda, dengan bangga, mengabadikan setiap momen dengan kamera. Namun, kini ia tidak hanya mengambil foto indah tentang alam, tetapi juga tentang perlindungan yang diberikan kepada tempat yang ia cintai.